Beastmaster. Bab 63 sampai dengan 64. Bab 63 Zhou Xinran, melacurkanku secara gratis. Keterampilan berbakat, gadis telinga binatang. Mata terbakar yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Qiao Bai, dan hewan peliharaan di tingkat tinggi tingkat 4 dan tingkat rendah tingkat kelima itu menatap langsung ke pria dan burung kecil yang menyedihkan yang tampaknya telah tersesat ke dalam area binatang, dengan ekspresi di wajah mereka. Senyum bersemangat serupa. Hehehe gelombang. Sudah lama tidak ada anggota baru yang bergabung di lantai 6. Bahkan jika saya mengganti peta setiap hari, saya hampir bosan memainkan game ini. Akhirnya orang baru datang hari ini. Saya tidak tahu mengapa saya terlihat seperti seorang pemula, tapi itu tidak masalah. Selama itu cukup bagus. Ayo, masuklah, junior. Kakak-kakak senior pasti akan menghiburmu dan burung kecilmu. Dua senior yang paling dekat dengan Qiao Bai meraih bahu Qiao Bai, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan menyeret Qiao Bai ke kamar di lantai 6. Pintu di belakangnya tertutup dengan keras. Qiao Bai, saya benar-benar ingin melarikan diri gelombang tetapi saya tidak bisa gelombang. Qiao Bai, yang dikenal sebagai pemula versus iblis di medan perang, dan Xiao Wu, yang dihancurkan sepenuhnya di peringkat 11 dan di tempat latihan, tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menjadi pemula di mata orang lain begitu cepat. Tetapi jika Qiao Bai mengatakannya, ini benar-benar kejahatan selain perang. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Petik 2. Aku benar-benar hanya asisten pengajar biasa. Kakak dan adik, biarkan aku pergi, kata Qiao Bai dengan wajah kosong, tangannya terlipat di depan dada, dan matanya kosong. Cukup sudah. Dia sudah memahami arti perkataan Zhou Xinran sebelum pergi. Ketika Qiao Bai dipaksa untuk bergabung dalam permainan bertahan hidup hewan peliharaan Beastmaster hutan ini, Qiao Bai dan Xiao Wu ditakdirkan untuk berada di posisi terbawah dalam rantai makanan. Setiap senior yang bertemu Qiao Bai mempermainkan Qiao Bai dan Xiao Wu dengan penuh minat. Termasuk namun tidak terbatas pada menunjukkan metode persembunyian Qiao Bai yang salah, hanya menggunakan satu keterampilan dan medan hutan khusus untuk menghajar Xiao Wu. Senior manapun yang bersedia membiarkan hewan peliharaannya membunuh Xiao Wu secara instan dengan satu gerakan sudah dipertimbangkan orang baik. Permainan ini telah usai. Semua orang duduk di sofa sambil minum minuman dan makan makanan ringan sambil mengobrol di sekitar siswa SD yang baru. Adik laki-laki, kamu tidak mengetahui hal ini sekarang. Jika kamu bukan seorang siswa, guru tidak akan memberimu kartu pintu ke kelas. Kebohonganmu tidak berpengaruh pada kami, biarkan naga ajaib berkepala 3 membunuh Xiao Wu dalam sekejap sambil tersenyum. Dijelaskan pada Qiao Bai. Senior yang bertanggung jawab untuk menunjukkan metode persembunyian Qiao Bai yang salah juga tersenyum, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, junior. Faktanya, kamu cukup kuat. Tampaknya hewan peliharaanmu hanya berada di level 3, kan? Lagi pula itu tidak boleh lebih dari level 4. Kami belum melupakan cara hewan peliharaan Anda menekan naga setan bumi milik Fatih Liu ke tanah dan menggosoknya sekarang. Liu Yiming, yang memiliki berat 200 pon dan 1,7 meter, dan seluruh tubuhnya berdaging, langsung berdiri dan berteriak, saya menunjukkan belas kasihan. Apakah Anda mengerti bahwa saya menunjukkan belas kasihan? Semua orang, termasuk Qiao Bai, tidak bisa menahan tawa. Namun, Qiao Bai masih mengambil inisiatif untuk berdiri dan berkata, itu karena Xiao Wu memiliki penekanan atribut pada naga iblis bumi. Pertama, hanya karena ada naga dalam nama naga iblis bumi, bukan berarti ia memiliki atribut naga. Hal-hal yang harus dikatakan. Qiao Bai berpendapat bahwa benda ini seharusnya diberi nama cacing tanah setan bumi. Kepalanya sedikit lebih besar, tapi Xiao Wu makan cacing tanah dan bisa makan 3 dalam satu gigitan. Xiao Wu jelas juga berpikir demikian. Di antara banyak hewan peliharaan yang hadir, Xiao Wu adalah orang yang mampu mengalahkan naga iblis bumi. Ia berdiri di bahu Qiao Bai dan melirik ke arah naga iblis bumi dari waktu ke waktu. Lihat lagi,
Liu Yiming merasa telah terprovokasi. Brengsek, karena naga iblis bumi miliknya adalah satu-satunya hewan peliharaan yang dikalahkan oleh siswa junior baru, dia tidak dapat berbicara dengan percaya diri. Saat ini, ada orang lain yang mengipasi api. Ngomong-ngomong, menurut peraturan kami di lantai 6, Liu Yiming, Anda harus membantu siswa junior memecahkan masalah. Qiao Bai. Liu Yiming melompat lagi dan berteriak dengan keras, itu hadiah hanya untuk orang yang menang pada akhirnya. Semua orang memandangnya dengan jijik. Adik kecil, berapa levelmu? Berapa levelmu? Aku hanya bisa menyalahkanmu karena tidak memenuhi harapan. Siapa yang membuatmu tidak menganggap serius orang lain? Kamu pasti menderita kerugian besar. Kakak perempuan berkepala naga iblis mencibir dan berkata dengan nada menghina. Melihat Liu Yiming dalam tantangan lompatan, jika pihak yang lebih lemah mengalahkan pihak yang lebih kuat, ia akan menerima perlakuan istimewa yang layak diterimanya. Jika kalah, tunjukkan kemurahan hati seorang senior dan senior. Jika Anda laki-laki, jangan brengsek. Liu Yiming, jika Anda bisa mengatakan hal lain, tanyakan saja padanya apa lagi yang bisa dia katakan. Kakak senior naga iblis berkepala 3 tersenyum manis dan menoleh ke arah Qiao Bai, adik laki-laki, apakah kamu punya sumber daya yang diperlukan? Selama sumber daya itu tidak terlalu berharga, biarkan pria gendut ini mengeluarkan uang untuk memberinya pelajaran. Qiao Bai tidak menolak. Melihat ekspresi tidak menyenangkan di wajah orang lain, Qiao Bai tahu bahwa ini memang bukan kasus khusus baginya, tetapi aturan yang sudah lama ada. Sebagai pendatang baru yang baru bergabung, tentu ia tidak akan keras kepala dan melanggar aturan. Qiao Bai merenung sejenak, dan Liu Yiming menatapnya dengan gugup. Saya punya pertanyaan, apakah senior pernah melihat hewan peliharaan yang bisa mengolah api esensi? Dia tidak kekurangan sumber daya sekarang, dan mereka yang membutuhkan juga dapat mengumpulkan wol dari Huangzu secara terbuka melalui kerja sama dengan Huangzu. Qiao Bai tidak mengajukan tuntutan berlebihan, dia hanya ingin mengumpulkan beberapa informasi detail dan berguna dengan lebih cepat. Tubuh tegang Liu Yiming menjadi rileks. Dia menatap Xiao Wu di bahu Qiao Bai dengan pandangan yang jelas. Jika dia ingat dengan benar, hewan peliharaan itu hanya menggunakan keterampilan atribut api untuk mengalahkan naga iblis bumi miliknya. Meskipun Liu Yiming benar-benar tidak mengerti mengapa makhluk luar biasa dengan atribut terbang dan atribut khusus harus mempelajari keterampilan atribut api, dan kemudian karena sifat burung dan atribut api yang menekan naga iblis bumi, dia kalah. Apakah Anda ingin Huan Yao Anda mengolah api esensi? Qiao Bai mengangguk. Liu Yiming masih merasa bahwa ide Qiao Bai agak keterlaluan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memelihara hewan peliharaannya. Jika saya harus mengatakannya, di antara para master binatang yang saya kenal, saya hanya melihat 2 orang yang hewan peliharaannya telah mengembangkan api esensi. Jika Anda ingin meniru metode mereka, mungkin akan sulit. Qiao Bai. Karena permintaan Qiao Bai tidak berlebihan, Liu Yiming menceritakannya dengan sangat rinci. Pertama-tama, kedua orang ini adalah Beastmaster tingkat pertama yang akan menjadi master binatang tingkat kedua. Kedua binatang yang telah mengembangkan api esensi juga merupakan binatang dengan atribut api tingkat lanjut tingkat 5 dikatakan sangat mahir. Saya tidak tahu bagaimana seorang Beastmaster melakukannya, tapi saya memiliki persahabatan dengan Beastmaster lain dari Explosive Pony, dan saya telah melakukan beberapa percakapan pribadi. Saya mendengar dia berkata bahwa untuk membantu Explosive Flame Pony mengolah esensi api, dia makan dan tinggal bersama Explosive Flame Pony di kawah selama hampir 2 bulan, sehingga Explosive Flame Pony dapat merasakan nafas alam dengan lebih baik, api. Petik 2. Qiao Bai mendengar kata yang menarik. Api di alam. Qiao Bai mengulangi kata tersebut dan bertanya dengan aktif, apakah ini yang dia gambarkan saat itu? Liu Yiming sepertinya tidak menyangka Qiao Bai begitu tanggap, dan mengangguk, ya, kata-katanya yang tepat. Mungkin karena jawaban cepat Qiao Bai dan tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan,
rasa malu Liu Yiming berkurang setelah kalah, dan dia menjadi lebih ceria dalam percakapan. Saya juga menanyakan pertanyaan Anda saat itu, apa perbedaan antara api di alam dan energi api dalam mineral atribut api? Orang lain di sekitarnya juga menjadi penasaran. Ini menarik, tampaknya kita belum banyak membahas masalah ini. Apa perbedaan antara yang berenergi dan yang tidak berenergi? Ini seperti perbedaan antara sungai biasa dan danau yang kaya akan batu kristal. Liu Yiming mengangkat alisnya, itulah yang saya maksud. Dia menggambarkannya kepadaku dengan cara yang penuh warna dan misterius pada saat itu. Lagi pula, aku tidak ingat kata-kata itu, dan aku tidak akan bisa mengingatnya jika kamu tidak bertanya padaku. Tapi saya harus mengatakannya. Liu Yiming berhenti dan mengangkat bahu, perbedaannya seharusnya tidak terlalu besar. Bakat, kekuatan, dan pengalaman dari ratusan pertempuran antara master binatang dan binatang peliharaan adalah kuncinya. Terima kasih, senior. Qiao Bai tersenyum dan berterima kasih pada Liu Yiming. Qiao Bai berterima kasih kepada para senior naga iblis berkepala 3, serta beberapa senior lainnya yang telah mengalahkan dia dan Xiao Wu. Jangan khawatir orang tersebut ingin bersenang-senang atau tidak, dia memang sudah mendapat manfaat dan tidak ada lagi yang bisa diberikan. Ucapan terima kasih hanyalah soal buka mulut, sangat diperlukan. Hei, adik kecil, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada kami, bisakah kamu memainkan permainan lain bersama kami? Senyuman jahat muncul di wajah kakak perempuan naga iblis berkepala 3. Liu Yiming, yang tadi terlihat lesu, tiba-tiba menjadi energik. Mata yang berbinar seolah berkata, saatnya balas dendam. Lain-lain bahkan lebih dari itu. Baiklah. Mereka hampir bosan bermain dengan kenalan ini. Juniornya masih segar, jadi bisa bermain lebih lama. Senior naga iblis berkepala 3 berkata seolah-olah dia sedang memikirkan tentang Qiao Bai, haruskah kita mengubah peta gunung berapi kali ini? Bisakah Anda membantu burung kecil Anda merasakan lingkungan vulkanik terlebih dahulu? Qiao Bai, selamat tinggal, ayo pergi sekarang. Tolak 3 kali berturut-turut. JPG. Xiao Wu bahkan kembali ke ruang kendali binatang laut spiritual Qiao Bai. Semua orang mengira Qiao Bai mengambilnya kembali dan menolak mereka dengan cara ini. Semua orang menghela nafas dan anak kecil yang menyenangkan dan burung hitam kecilnya yang kejam pergi hanya terus mencintai dan membunuh satu sama lain dalam kebosanan. Dalam beberapa hari berikutnya, Qiao Bai pergi ke ruang kelas selangkah demi selangkah untuk mengajar, bermain melawan sarang burung di lantai pertama, dan berlatih di lantai 3. Qiao Bai tidak pernah naik ke lantai 6 lagi. Bertanya meninggalkan bayangan psikologis yang mendalam pada dirinya dan Xiao Wu. Setelah Zhou Xinran kembali, Qiao Bai mengembalikan kartu kunci guru kepadanya tanpa henti. Zhou Xinran tersenyum ketika melihat keadaan Qiao Bai, apakah kamu pernah ke lantai 6? Apakah menyenangkan? Jika kamu masih ingin pergi, aku bisa meminjamkanmu kartu itu untuk setengah bulan lagi. Qiao Bai dengan cepat menolak dan berkata dengan ekspresi serius, saya pikir yang saya butuhkan sekarang adalah pelatihan yang lebih membumi. Lantai 6, tidak cocok untuk saya. Zhou Xinran tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini, aku sudah memperingatkanmu, kan? Qiao Bai, aduh, siapa bilang tidak, tetapi kadang-kadang saya merasa penasaran. Ada begitu banyak legenda tentang lantai 6, jadi Qiao Bai tentu ingin mengetahuinya. Menghadapi tawa Zhou Xinran, Qiao Bai tetap tenang dan tidak malu sama sekali. Dia mengakui bahwa kekuatannya saat ini terlalu lemah, tetapi baik dia maupun Xiao Wu tidak akan bertahan pada kekuatan ini selamanya. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi lebih kuat, dan lantai 6 tidak akan mampu menjadi ancaman bagi mereka. Setelah cukup tertawa, Zhou Xinran mengambil kembali kartu kuncinya. Seolah-olah dia takut Qiao Bai akan dipukul, dia dengan ramah menjelaskan. Itu normal bagimu untuk berpikir bahwa mereka kuat.
Mereka yang bisa mencapai lantai 6 semuanya adalah murid bangga dari guru yang berspesialisasi dalam pertarungan binatang buas. Yang terlemah semuanya adalah master binatang tingkat pertama. Ada juga seorang gadis yang akan menembus ambang batas master binatang tingkat kedua. Lingkungan di lantai 6 sebenarnya memungkinkan mereka untuk lebih memahami kekuatan satu sama lain sehingga mereka dapat tampil sebaik mungkin dalam kompetisi tim Beastmaster yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Zhou Xinran melihat ke arah Qiao Bai lagi, kekuatanmu tidak lemah dibandingkan dengan orang lain seusiamu, bahkan berada di level teratas. Kamu sebaiknya pergi ke lantai 6 dan melihat-lihat, sehingga kamu dapat memiliki intuisi, pemahaman tentang master binatang yang lebih kuat. Dengan cara ini mentalitasmu tidak mudah melayang. Qiao Bai, dia ingin mengatakannya. Setelah membacanya, tidak mudah terbawa suasana. Jika itu orang lain, dia mungkin akan terkena pukulan keras. Kekuatan yang ditunjukkan oleh para senior di lantai 6 sudah cukup untuk membuat master binatang persiapan dengan mentalitas lemah merasa terintimidasi. Tetapi akan berbeda jika itu adalah Qiao Bai. Takut, merendahkan diri sendiri. Tidak, ini tidak ada sama sekali. Baik Qiao Bai maupun Xiao Wu tidak memiliki emosi seperti itu. Setelah Xiao Wu berevolusi menjadi gagak emas berkaki 3, potensi dan kekuatannya akan semakin tinggi. Xiao Wu bahkan lebih percaya diri pada Qiao Bai. Xiao Wu, Beastmasterku adalah yang terkuat. Tanpa terkecuali. Tidak, Qiao Bai dengan singkat memberitahu Zhou Xinran tentang situasi kelas yang tidak dia hadiri minggu ini. Zhou Xinran melihat absensi di tangannya dan mengesampingkannya dengan acuh tak acuh. Dia mengira semakin sedikit orang yang datang ke kelas. Zhou Xinran bahkan lebih bersedia berprasangka buruk tentang hal ini. Tapi, ini tidak berarti Zhou Xinran mudah diajak bicara. Dia sudah siap menghadapi lebih dari separuh siswa yang gagal di kelas ini tahun ini. Tepat ketika Zhou Xinran sedang memikirkan tentang beberapa operasi pengurangan poin yang aneh. Dia tiba-tiba mendengar Qiao Bai bertanya, "Profesor Zhou, saya ingin mengambil cuti sebulan. Saya telah menyiapkan PPT dan rencana pelajaran untuk Anda sebelumnya. Bisakah Anda memberi saya izin?" Qiao Bai berkedip dan berkata kepada Zhou Xinran sambil tersenyum lembut. Zhou Xinran bahkan tidak melirik catatan permintaan cuti Qiao Bai. "Beri saya alasan mengapa. Saya harus setuju, jika tidak saya akan berpikir bahwa Anda menggunakan kemudahan dan keuntungan yang saya berikan secara cuma-cuma." Zhou Xinran tersentak keras ketika dia berbicara, sangat takut hingga Qiao Bai hampir melompat di tempat. Untungnya, Zhou Xinran menambahkan paruh terakhir kalimat tepat waktu, dan Qiao Bai menatap Zhou Xinran dengan pandangan mencela. Dia yakin bahwa cara bernapas Zhou Xinran sengaja digunakan untuk menakutinya. Qiao Bai menatap Zhou Xinran dengan penuh kecaman, tetapi Zhou Xinran tidak merasa bersalah sama sekali. "Merasa bersalah? Mengapa kamu harus merasa bersalah? Orang yang jelas-jelas merasa bersalah adalah Qiao Bai. Saya ingin mencari lingkungan vulkanik alami dan mengajak Xiao Wu berlatih di sana untuk jangka waktu tertentu. Waktu saya harus bolak-balik ditambah waktu saya tinggal, cuti sebulan bukanlah waktu yang lama. Mencari kawah gunung berapi alami." Zhou Xinran berkata dan melirik Xiao Wu, "Apakah kamu ingin Huan Yao mengolah api esensi?" Qiao Bai sedikit terkejut tetapi tidak terlalu terkejut. Sebagai seorang profesor, wajar jika Zhou Xinran mengetahui lebih banyak informasi daripada dia. Qiao Bai mengangguk. Zhou Xinran memperhatikan dengan serius pangsit hitam kecil yang berdiri di bahu Qiao Bai untuk pertama kalinya. Bulu di sekujur tubuh berwarna hitam. Ada beberapa kumpulan bulu terbakar yang belum sempat tumbuh kembali, membuat gambaran keseluruhan Xiao Wu terlihat agak berantakan. Hal yang paling menakjubkan bagi Zhou Xinran adalah mengapa bulu Xiao Wu berwarna hitam dan mata Xiao Wu berwarna hitam, tetapi mengapa kedua warna hitam tersebut memberikan perasaan yang berbeda kepada orang-orang. Petik 2. Anda harus mengetahui satu hal. Makhluk luar biasa yang dapat mengembangkan keterampilan seperti api esensi
air esensi, guntur ilahi, perlu memiliki kondisi untuk berkultivasi. Dengan kata lain, mereka sendiri harus memiliki keterampilan budidaya yang sesuai. Atribut makhluk luar biasa dengan atribut air mungkin dapat mempelajari satu atau dua keterampilan atribut api karena karakteristik khususnya, tetapi makhluk luar biasa dengan atribut air tidak akan pernah mampu mengembangkan esensi api. Karena tubuhnya tidak dilahirkan dengan kondisi seperti itu. Demikian pula, karena Xiao Wu, yang memiliki atribut terbang ditambah atribut khusus, dapat mempelajari lebih dari satu keterampilan atribut api, tetapi tidak dapat mengolah esensi api karena tubuh Xiao Wu tidak memiliki kondisi untuk mengolah esensi api. Tidak ada pengecualian. Tidak. Zhou Xinran menggelengkan kepalanya dengan kuat. Qiao Bai tidak akan membatalkan rencananya hanya karena beberapa patah kata dari Zhou Xinran. Dibandingkan dengan Zhou Xinran, Qiao Bai lebih percaya pada data yang ditampilkan oleh bakat dan keterampilannya. Karena rute evolusi yang disediakan oleh keterampilan bakat menyatakan bahwa selama Xiao Wu mengolah esensi api, Xiao Wu dapat berevolusi menjadi gagak emas berkaki 3. Xiao Wu itu harus mampu mengolah api esensi. Qiao Bai berpikir sejenak, dan karena kepercayaannya pada Zhou Xinran, dia mengungkapkan sedikit, maksudku jika. Qiao Bai mengulurkan tangannya untuk mengangkat Xiao Wu dari bahunya. Xiao Wu mengangkat kepalanya dan menatap Qiao Bai dari bawah ke atas dengan postur yang canggung. Saat dia melihat, dia secara tidak sengaja jatuh ke telapak tangan Qiao Bai. Jika atribut Xiao Wu setelah evolusi menyertakan atribut api, mungkinkah Xiao Wu benar-benar dapat mempelajari esensi api? Zhou Xinran diam-diam mengajukan tanda tanya. Tidak, Zhou Xinran, yang baru saja membalik-balik daftar absensi, tiba-tiba berhenti, mengangkat kepalanya dan mengedipkan kacamatanya, dan menatap Qiao Bai erat-erat dengan mata di balik kacamata. Hewan peliharaanmu adalah burung Cina, kan? Pertanyaan itu dijawab dengan nada positif oleh Zhou Xinran. Menurut rute evolusi burung Cina yang saat ini ditemukan, tidak ada rute burung Cina yang akan memperoleh atribut api setelah evolusi berhasil, jadi Anda menemukan rute evolusi baru. Zhou Xinran tidak mengucapkan setengah kalimat terakhir. Ini benar-benar keterlaluan. Sudah berapa lama sejak Qiao Bai mengenal subjek evolusi hewan peliharaan? Berapa banyak rute evolusi baru yang ditemukan Qiao Bai? Hanya kebetulan bahwa serangga madu berevolusi menjadi kupu-kupu peri. Little Firefox berevolusi menjadi Firefox Queen untuk mempelajari faktor kesukaannya. Burung Nahua memperoleh atribut baru setelah berevolusi. Untuk mengetahui, sifat-sifat makhluk luar biasa adalah tetap, menurut keterampilan yang dimiliki makhluk luar biasa ketika mereka dilahirkan. Sebagian besar makhluk luar biasa memiliki sifat tunggal, dan ada pula yang memiliki sifat ganda. Para ahli binatang dengan suara bulat percaya bahwa makhluk luar biasa dengan 3 atribut tidak ada. Tetapi dengarkan apa yang dikatakan Qiao Bai. Hanao Xiao Wu, yang memiliki 2 atribut, memiliki peluang untuk mendapatkan atribut api setelah berevolusi. Ini untuk menumbangkan pemahaman kuno tentang master binatang. Zhou Xinran terkejut, tetapi Zhou Xinran ingin menenangkan diri. Ya, saya punya ide untuk rute evolusi baru Xiao Wu, dan saya sedang dalam proses mencobanya dengan Xiao Wu. Qiao Bai tersenyum dan menambahkan apa yang belum diselesaikan Zhou Xinran. Dada Zhou Xinran naik turun karena ombak dan gunung, tapi setidaknya dia tidak terkejut dengan kata-kata Qiao Bai yang membuatnya terkena serangan jantung. Apakah kamu akan membuat alasan kali ini? Bagaimana kamu mengetahuinya? Zhou Xinran menatap Qiao Bai dengan kesal. Dia akhirnya menemukannya. Qiao Bai dapat menemukan alasan yang masuk akal setiap saat. Dia ingin mendengar alasan lain apa yang bisa dibuat Qiao Bai kali ini. Sekali lagi, untuk membuktikan keunggulannya. Qiao Bai ragu-ragu selama 2 detik, dan senyuman ramah muncul di wajahnya. Saya memang membuat penemuan baru, misalnya, pemahaman diam-diam. Atribut mata putih Zhou Xinran meledak. Silakan berbaikan. Teruslah berbaikan untukku.
Setelah marah, Zhou Xinran akhirnya tenang. Melalui keandalan yang ditunjukkan Qiao Bai di masa lalu, itu seharusnya dapat diandalkan. Zhou Xinran tahu bahwa Qiao Bai tidak akan berbicara omong kosong tentang hal-hal yang tidak pasti baik untuk liburan. Tapi 1 bulan terlalu lama. Aku akan memberimu waktu setengah bulan. Bahkan jika Xiao Wu mungkin memiliki atribut api setelah berevolusi, mengingat situasi Xiao Wu saat ini dan dia ingin berlatih api esensi. Kecuali kamu tinggal langsung di kawah, sebulan sudah cukup. Tidak ada bedanya dengan setengah bulan. Tanpa menunggu protes Qiao Bai, Zhou Xinran mengulurkan tangan dan menekan kekosongan, menunjukkan bahwa Qiao Bai pertama-tama mendengarkannya dan berkata, "Beri kamu waktu setengah bulan untuk menyadari keadaan di bumi, kamu memutuskan untuk terus mencariku untuk meninggalkan." Qiao Bai ragu-ragu selama 2 detik dan menyetujui usulan Zhou Xinran. Memang tidak mungkin dia akan tinggal di kawah sampai akhir ujian masuk perguruan tinggi. Masih ada lebih dari setengah tahun lagi. Baik Xiao Wu maupun dia tidak tahan. Masa uji coba setengah bulan sudah cukup. Tapi aku masih perlu waktu untuk menyisihkan waktu dalam perjalanan. Ada gunung berapi yang sudah punah di luar Universitas Jade Bird yang tidak akan meletus. Zhou Xinran menyela Qiao Bai lagi. Qiao Bai, murid Qiao Bai sedang gempa bumi. Benarkah? Kamu hanya sebuah universitas, mengapa kamu memiliki benda ini? Melihat keraguan Qiao Bai, Zhou Xinran terkekeh. Menurutmu bagaimana Universitas Jade Bird memiliki status seperti itu? Hanya dengan peralatan di medan perang. Itu tidak cukup. Universitas kelas 1 harus terhubung dengan Beastmaster. Semakin banyak Beastmaster unggul yang diterima di sekolah, semakin kuat penilaian kemampuan komprehensif sekolah tersebut. Bagaimana kita dapat menarik lebih banyak Beastmaster untuk mendaftar di sekolah? Setiap universitas memiliki berbagai cara untuk menjaring mahasiswanya untuk tujuan ini. Universitas Jade Bird, yang terletak di kota Jinyang, yang berbatasan dengan kota NY, memiliki ide aneh untuk tujuan ini. Sebagian dari tanah terlarang termasuk dalam kampus Universitas Jade Bird. Ya, ada lebih banyak tanda tanya di kepala Qiao Bai. Asli atau palsu? Apakah tempat terlarang masih dapat diberikan kepada universitas? Ada premisnya. Zhou Xinran juga menjelaskannya secara singkat kepada Qiao Bai. Tempat terlarang memang berbahaya, namun tempat tersebut juga mewakili sumber daya yang kaya. Setiap tempat terlarang memang berbahaya dan penuh darah, namun tempat tersebut juga merupakan simpanan sumber daya alam yang sangat besar. Pada saat yang sama, hal ini dapat merevitalisasi beberapa kota di sekitarnya secara bersamaan. Tetapi apapun yang terjadi, selalu ada 1 atau 2 pengecualian. Universitas Jade Bird terletak di bagian kota Jinyang dekat kota NY. Saat kampus sedang dibangun, diusulkan untuk mengubah lokasi. Beberapa lokasi dalam jangkauan terlalu dekat dengan area terlarang. Meskipun lahan terlarang di persimpangan tersebut merupakan zona penyangga yang sangat luas dengan sedikit material dan energi, dan makhluk luar biasa jarang pergi ke sana karena kelangkaan sumber daya, bahayanya tetap ada. Beberapa makhluk luar biasa yang terlalu lemah dan tidak mampu bertahan hidup di lingkungan yang ganas akan diam-diam bergerak menuju zona penyangga ini. Setelah mengetahui berita tersebut, para pimpinan sekolah saat itu mempunyai ide cemerlang di benak mereka, bagaimana jika zona penyangga ini dimasukkan ke dalam kampus. Tidak ada sumber daya, tetapi terdapat medan yang kompleks dan dapat berubah seperti gunung berapi yang sudah punah, danau, dan sabuk batu, yang sangat cocok bagi siswa untuk ditempatkan di dalamnya untuk pelatihan lapangan nyata. Siswa yang beruntung mungkin bisa bertemu dengan beberapa makhluk luar biasa yang dianggap lemah di tanah terlarang, namun cocok untuk mereka, dan langsung mengalahkan kontraknya. Sekolah juga bertanggung jawab untuk menjaga area ini. Jika ada perubahan, mereka dapat menghubungi Beastmaster yang menjaga area terlarang sesegera mungkin. Singkatnya, setelah sekian lama mengajukan permohonan dan argumen berulang kali, dan dengan dukungan pejabat kota, Universitas Jade Bird akhirnya berhasil mengakuisisi kawasan ini. Mungkin itu masalahnya.
Mahasiswa Universitas Jadebert dapat masuk dan keluar dari area ini sesuka hati, dan dapat tertular makhluk luar biasa darinya setiap tahun. Jika Anda mencari lapisan es, lautan, atau aurora dan tempat gelap, saya mungkin tidak dapat membantu Anda. Kebetulan ada satu di kawah gunung berapi. Zhou Xinran berkata sambil tersenyum, sebenarnya, setiap tahun, para siswa cobalah untuk tinggal di sana selama beberapa hari, tapi sungguh, setelah berlatih fierce. Zhou Xinran menggelengkan kepalanya. Hanya ada segelintir saja. Itu setengah bulan. Qiao Bai sekali lagi mengacungkan jempol atas kehebatan Universitas Jadebert. Itu benar-benar sapi. Tidak heran Jadebert University menjadi universitas terkemuka di Cina Selatan. Dengan lingkungan geografis yang baik dan tim kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan, universitas lain tidak dirugikan secara tidak adil. Setelah hari libur disetujui, Qiao Bai pergi menyelidiki daerah itu. Tanpa henti, mengapa dia belum pernah melihatnya di peta sebelumnya? Setelah berkeliling di forum sekolah, Qiao Bai mengerti. Pasalnya, dalam analisa akhir, kawasan ini pada dasarnya masih merupakan lahan terlarang. Zona penyangga ini menempati 5% dari 35% tempat terlarang di kota NY yang telah dieksplorasi. Bukan berarti Anda tidak menginginkannya hanya karena Anda tidak menginginkannya. Tidak ada energi atau nilai di permukaan, itu juga merupakan bagian dari tempat yang tabu. Namun di zona penyangga 5% ini, mahasiswa Jadebert University berhak keluar masuk sesuka hati, namun kecuali terjadi krisis hidup atau mati, mereka tidak boleh masuk ke area yang belum dijelajahi dan sisa 30% area eksplorasi. Jika ketahuan, pihak sekolah akan memberikan peringatan langsung dan pengusiran serius. Coba saya lihat, jika saya ingin pergi, apakah Anda memiliki persyaratan? Qiao Bai menelusuri forum sebentar dan dengan cepat menemukan persyaratannya. Itu tidak sulit. Beastmaster resmi berhak untuk ikut serta. Jika Anda dalam bahaya menghancurkan sirene Anda, penjaga Universitas Jadebert akan membantu. Qiao Bai, semuanya sangat masuk akal. Sama sekali tidak ada niat untuk mengincarnya, bukan? Qiao Bai, yang masih menjadi master binatang persiapan, mengeluarkan ponselnya. Dia tidak punya niat lain selain berterima kasih kepada Profesor Zhou. Membuka daftar kontak, Qiao Bai melihat salah satu kontak, dan matanya tiba-tiba berbinar. Jika dia tidak bisa melakukannya sendiri, mengapa tidak mengajak orang lain untuk bergabung dengannya? Qiao Bai, zona penyangga tanah terlarang, apakah Anda menerima perintah? Pesan itu datang 1 menit kemudian. Su Xiaoyan, ayo. Apakah bos akan mengontrak hewan peliharaan? Saya akan menanganinya. Kami dapat memberi Anda layanan pertarungan di sini untuk membantu Anda mengalahkan makhluk luar biasa hingga mereka setengah mati. Jika Anda mengalahkan mereka hingga 1/4 kematian, Anda dapat dengan mudah membuat kontrak. Biaya kami juga sangat menguntungkan, hanya saja. Qiao Bai, garis bawah. Qiao Bai, tidak ada kontrak. Saya akan pergi ke kawah untuk tinggal selama setengah bulan. Kecuali saya tidak bisa mengalahkan Anda untuk menyelamatkan saya tidak perlu Anda memberi saya perlawanan. Su Xiaoyan, saya belum pernah menemukan permintaan seperti itu sebelumnya, jadi saya akan menyesuaikan permintaan eksklusif sesuai dengan keinginan bos. Dihitung sesuai dengan situasi preman pribadi, coba saya lihat. Saya seorang pemula, dan saya akan memberikannya kepada Anda, harga preferensi yaitu hanya 15.000 saja. Jika Anda seorang mahasiswa tingkat 2, Anda akan dikenakan biaya setidaknya 35.000 yuan. Tangan mengetik Qiao Bai berhenti di udara. Harga spesial, 15.000. Qiao Bai benar-benar ingin bertanya kepada Su Xiaoyan apakah mereka masih merekrut orang, dan dia ingin pergi juga. Pikirkan lagi tentang situasinya saat ini di mana dia harus mencari seseorang untuk menemaninya bahkan ketika dia pergi ke zona penyangga tempat terlarang, tunggu sampai dia mendaftar sekolah tahun depan. Qiao Bai akhirnya setuju. Su Xiaoyan, oke.
Kalau begitu waktuku selama setengah bulan adalah milikmu, bos. Menurutmu kapan kita bisa berangkat? Qiao Bai, bolehkah kamu pergi ke kelas besok? Su Xiaoyan, oke, bos, jangan khawatir, saya berjanji tidak akan menunda bisnis Anda. Setelah waktu disepakati, Qiao Bai menyentuh sakunya, yang akan menyusut lagi, dan menghela nafas panjang. Haruskah saya bersyukur bahwa Profesor Zhou membantu saya mengajukan subsidi dari Ketua Huang? Qiao Bai menghela nafas. Huang Zhou sangat senang dengan persetujuan tersebut. Dia langsung membayar Qiao Bai 100.000 melalui saluran publik, dan meminta Qiao Bai untuk menyelesaikannya. Terlebih dahulu setelah rute evolusi Ratu Rubah Api sepenuhnya ditentukan dan konsep kesukaan berada di luar ragu, akan ada tunjangan baru di masa depan. Pada saat itu, Qiao Bai masih merasa bahwa 100.000 yuan adalah jumlah uang yang sangat besar, dan dia tidak punya uang untuk dibelanjakan, jadi itu akan sangat tahan lama. Tanpa diduga, seperlimanya hilang secara tiba-tiba. Qiao Bai menghela nafas dan membelai bulu kusam Xiaowu. Itu adalah binatang pemakan emas dengan 2 kaki. Xiaowu memiringkan kepalanya dan menatap Qiao Bai dengan rasa ingin tahu dengan mata manik-manik hitamnya. Katakan, Qiao Bai masih belum mengatakannya. Mengapa? Berhenti menekan Xiaowu untuk menghidupi keluarganya. Lagi pula, Qiao Bai bertanggung jawab atas semuanya sendirian. Siapa yang menjadikannya master binatang? Xiaowu mengibaskan bulunya, memalingkan muka, dan terus makan dengan kepala tertunduk. Xiaowu, pangkat. Beastmaster itu sangat aneh. Dia terus memanggil nama burung itu meskipun dia tidak berbicara. Lupakan saja, mungkin Beastmaster melewatkannya begitu saja. Xiaowu mengibaskan sayapnya dengan malu-malu. Aduh gelombang, siapa yang membuatku terlihat sangat manis? Bahkan seorang Beastmaster pun tidak bisa menahan pesona seekor burung gelombang. Dini hari berikutnya, Qiao Bai memberi makan Xiaowu dan dirinya sendiri sampai mereka kenyang, lalu dia meletakkan Xiaowu di pundaknya dan keluar. Dia dan Su Xiaoyan membuat janji untuk bertemu di pintu masuk zona penyangga tanah terlarang. Su Xiaoyan sudah tiba ketika Qiao Bai tiba. Su Xiaoyan mengenakan pakaian aneh, rok pendek lengan panjang, dan sepatu bot Martin. Dia berjongkok di jalan utama tanpa membawa gambar apapun, makan roti kukus, dan matanya berputar untuk membedakan pejalan kaki yang lewat. Saat dia melihat Qiao Bai, dia tiba-tiba berdiri, melompat dan melambai ke arah Qiao Bai, menyebabkan Qiao Bai tanpa sadar berhalusinasi tentang anjing antusias yang mengibaskan ekornya lagi. Bos, di sini, lihat aku. Su Xiaoyan masih menggigit roti di mulutnya, suaranya samar tapi tidak pelan sama sekali. Beberapa mata di sekelilingnya terfokus pada Qiao Bai. Qiao Bai. Tampilan konfirmasi menunjukkan bahwa Su Xiaoyan adalah seorang fobia sosial. Teroris sosial. Qiao Bai menatap mata aneh itu dan berjalan menuju Su Xiaoyan. Ketakutan sosial memang merupakan ketakutan sosial. Su Xiaoyan tidak merasa ada sesuatu yang patut diperhatikan dalam penampilan orang-orang di sekitarnya. Dia menunjukkan 2 gigi harimau kecil yang runcing dan berkata sambil tersenyum lebar, "Bos, apakah kamu sudah makan? Aku juga membawakanmu roti kukus. Dibuat dengan kubis dan daging babi. Harganya masing-masing 2 yuan, yang sangat berharga." Saya sudah makan. Qiao Bai memegang keningnya. Su Xiaoyan memasukkan kembali roti itu ke dalam ranselnya dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah. Ayo kita makan siang ini." Dengan kata-kata ini, Su Xiaoyan akhirnya menghabiskan sekantong roti di tangannya. Menyeka mulutnya dengan santai. Su Xiaoyan mengambil tindakan, "Bos, bisakah kita masuk sekarang?" "Oke." Qiao Bai melihat pakaian Su Xiaoyan dan berkata, "Tapi apakah kamu yakin tidak apa-apa memakainya seperti ini? Cuaca di awal Desember belum sepenuhnya dingin, tapi sudah pasti tidak panas. Mudah masuk angin saat angin bertiup. Jangan khawatir, bos, saya sangat dapat diandalkan dalam hal ini." Su Xiaoyan menamparkan dadanya dengan keras.
Qiao Bai menundukkan kepalanya sedikit dan bisa melihat kelembutan yang bergelombang. Selama kamu tahu nomornya, ayo mendaftar sekarang. Qiao Bai melambaikan tangannya, berhenti menatap Su Xiaoyan, dan melangkah menuju pintu masuk. Sebagai bagian dari tempat terlarang. Kalaupun daerah penyangga seenaknya menyerahkan hak aksesnya kepada Jade Bird University. Namun bagian kawasan ini masih dibatasi tembok. Yang istimewa, terdapat gerbang kota tersendiri bagi mahasiswa Jade Bird University untuk masuk dan keluar. Proses pendaftaran yang rumit masih berbeda dengan di gerbang utama kota. Qiao Bai dan Su Xiaoyan hanya perlu menggesek kartu asisten pengajar dan kartu siswa, menunjukkan hewan peliharaan yang dikontrak, dan membuktikan kemampuan mereka untuk melindungi diri sebelum mereka dapat masuk. Qiao Bai hanya membuat kontrak dengan Xiao Wu. Kekuatan yang ditampilkan Xiao Wu hanya pada tingkat ketiga. Tidak ada hewan peliharaan tambahan yang dilepaskan. Guru yang bertanggung jawab atas nilai di pintu memandang Qiao Bai dengan heran, lalu menatap Qiao Bai lagi. Bagaimana situasimu? Guru melihat kartu asisten pengajar yang telah digesek Qiao Bai dan memastikan bahwa orang yang terdaftar di kartu itu tampak persis seperti Qiao Bai. Kartu itu juga dikeluarkan tahun ini, jadi dia dengan enggan menarik kecurigaannya bahwa Qiao Bai telah memalsukannya. Oke, situasimu benar-benar istimewa. Ini pertama kalinya aku melihatmu selama bertahun-tahun. Guru itu bergumam, dan matanya beralih ke Su Xiaoyan, keluarkan hewan peliharaanmu. Oke, Su Xiaoyan menjawab dengan keras, Detik berikutnya. Dua telinga besar berbulu putih dan ungu terkulai muncul di atas kepala Su Xiaoyan. Ekor putih ungu berbulu besar yang berayun liar dari sisi ke sisi muncul di belakangnya. Qiao Bai, guru, kamu adalah... Guru itu menatap kosong ke telinga di kepala Su Xiaoyan dan ekor di belakangnya, dengan mulut terbuka lebar dan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap untuk beberapa saat. Guru, keterampilan bawaan saya adalah fusi simbiosis. Senyuman malu muncul di wajah Su Xiaoyan untuk pertama kalinya. Dia menekuk jari telunjuknya dan mencubit pipinya 2 kali, kontrol saya tidak terlalu bagus. Setiap kali saya melepaskan burn mereka semua menyatu saat mereka menjadi anjing bintang, itu saja. Guru mengangguk penuh pengertian, saya rasa saya mendengar bahwa tahun ini kami merekrut seorang bakat bernama Bisirgel, ahem. Su Xiaoyan tersenyum lebar. Hei, semua orang bilang begitu, guru, kamu tidak perlu malu. Apa pepatahnya? Selama Anda tidak malu, orang lain akan malu. Qiao Bai juga terkejut sesaat dengan penampilan Su Xiaoyan. Orang baik, di masa lalu, jika dia tidak memperhatikan, dia akan selalu berhalusinasi Su Xiaoyan sebagai anjing besar, dan dia akan selalu melihat ekor besar yang tidak ada bergoyang-goyang di belakang Su Xiaoyan. Qiao Bai hendak merenungkan apakah hatinya terlalu kotor, yang menyebabkan situasi ini. Saya tidak menyangka Su Xiaoyan benar-benar gadis bertelinga binatang. Telinga binatang anjing besar. Qiao Bai harus mengakui bahwa gambar ini sangat konsisten dengan temperamen Su Xiaoyan. Hal-hal yang tampaknya tidak sesuai dengan tubuh Su Xiaoyan sebelumnya menghilang sepenuhnya setelah munculnya telinga besar dan ekor besar ini. Dan Qiao Bai juga mengerti mengapa Su Xiaoyan mengenakan rok pendek. Tentu saja, agar ekornya lebih mudah terlihat. Qiao Bai bersumpah bahwa dia pasti tidak penasaran dari mana asal ekor Su Xiaoyan. Namun, karena Su Xiaoyan dan anjing bintang pembakaran digabungkan bersama, agak merepotkan untuk menguji kekuatan Su Xiaoyan. Pada akhirnya, mesin tersebut menunjukkan tingkat menengah tingkat keempat. Saya selalu merasa ada yang salah dengan mesin ini. Setiap kali kekuatan yang terdeteksi sedikit lebih rendah dari kekuatan sebenarnya dari anjing pembakar bintang. Su Xiaoyan mengerutkan bibirnya, jelas anjing pembakar bintang saya sudah di tingkat keempat, kan? Dengan satu serangan lagi, dia bisa menembus level kelima dengan anjing pembakar bintang. Itu normal. Ini adalah kasus untuk master binatang dengan bakat fusi. Setelah melihat kekuatan Su Xiaoyan, mata guru itu menjadi sangat lembut, ini karena setelah binatang peliharaan itu bergabung denganmu,
binatang peliharaan itu akan menjadi bagian dari kekuatanmu, digunakan untuk menguatkan tubuhmu, dan hasil tesnya akan sedikit lebih buruk, itu normal. Tetapi selama kamu menembus level kelima, kamu dapat sepenuhnya mengontrol keterampilan bakat ini dan mengontrak hewan peliharaan baru. Menghadapi siswa berbakat, guru, yang tidak terlalu sibuk di pagi hari, dengan ramah mengucapkan beberapa kata lagi, kalimat. Luangkan waktumu, jangan terburu-buru, yang harus kamu lakukan hanyalah menembus level kelima dengan mantap. Mari kita bicara tentang rencana pembaruan bulan ini. Jumlah jaminan pembaruan per hari adalah 10.000 kata. Ada 31 hari di bulan ini, artinya jumlah jaminannya adalah 310.000 kata. Silakan minta tiket bulanan. Saya ingin mengikuti undian tiket bulanan bulan ini, sekalipun intinya adalah 100 yuan. Tetapi tampaknya semua orang tidak terlalu aktif dalam memilih, dan suara bulanannya sangat sedikit. Kalau begitu mari kita lakukan pembaruan lebih lanjut. 1.000 tiket bulanan ditambah 1 pembaruan lagi. 10.000 kata per pembaruan. Tanpa batasan. Sebagai pengingat, akan ada acara tiket bulanan ganda selama 2 atau 3 hari di akhir bulan Desember, jadi Anda bisa segera masuk dan mendapatkan lebih banyak. Bahkan jika itu berarti menambahkan 10 bab lagi, selama semua orang memiliki kemampuan, saya berjanji untuk melakukannya. Bab 64. Saya sangat beruntung. Xiao Wu kabur dari rumah. Su Xiaoyan mengangguk, terima kasih, guru. Setelah mencatat waktu meninggalkan kota selama setengah bulan, guru meninjau peraturan beberapa kali sebelum membuka gerbang kota. Su Xiaoyan berdiri di samping Qiao Bai, sangat ingin mencoba, tampak seperti anjing yang siap dilepaskan kapan saja. Saya tidak tahu apakah itu ilusi Qiao Bai, tapi dia pikir mata Su Xiaoyan tampak sedikit lebih cerah. Bos, ayo pergi. Guru yang kebetulan mendengar kata-kata Su Xiaoyan berkata. Sebentar, Qiao Bai seperti cahaya di punggungnya. Dia merasa gurunya sedang menegurnya dengan matanya. Qiao Bai, akankah guru mempercayai saya ketika saya mengatakan saya dianiaya? Untungnya, guru segera menyadari nama itu dan melambaikan tangannya, menyuruh Qiao Bai dan Su Xiaoyan segera pergi. Aku bertemu pasangan aneh di pagi hari, lupakan saja, siapa yang bilang mereka pelajar. Ketika Qiao Bai melewati gurunya, dia masih bisa mendengarnya bergumam pelan. Bos, apakah kamu lapar? Su Xiaoyan memperhatikan bahwa Qiao Bai memandangnya dari waktu ke waktu, dan memberikan senyuman hangat namun ragu pada Qiao Bai. Tidak, saya mengerti. Su Xiaoyan menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Dia menundukkan kepalanya dan memperlihatkan telinga besar berbulu di kepalanya ke arah Qiao Bai. Bos, Anda penasaran dengan telinga saya, kan? Ingin menyentuh. Wajah Su Xiaoyan penuh dengan ketidakpedulian, seolah-olah telinganya tidak ada hubungannya dengan dia. Qiao Bai, siap pindah.jpg. Lalu, Qiao Bai menepuk kepala Su Xiaoyan, kamu harus merasakannya ketika aku menyentuh telingamu, kan? Su Xiaoyan menutupi kepalanya dengan tangannya dan mengangkat kepalanya, menatap Qiao Bai dengan mata terkejut, ekspresinya kosong, seolah dia tidak menyangka Qiao Bai akan melakukan ini. Ya. Meskipun ini adalah telinga anjing pembakar bintang, setelah fusi, aku akan merasakan sedikit saat menyentuh telinga ini. Itu saja. Qiao Bai tersenyum, kamu perempuan, kamu tidak bisa membiarkan orang lain menyentuh telingamu begitu saja, dan kamu bukan hewan peliharaan. Tentu saja, jika kamu bisa melepaskan anjing pembakar bintang sendirian. Mata Qiao Bai tertuju pada sepasang telinganya, dan dia siap untuk bergerak. Maka dia pasti tidak akan keberatan mengelus anjing besar itu. Xiao Wu, 1+1. Batuk. Qiao Bai mengalihkan pandangannya, berpura-pura tidak melihat Xiao Wu menatapnya. Meskipun ada banyak bulu di luar sana. Qiao Bai bersumpah, yang paling dia sukai adalah hewan berbulu di rumah. Xiao Wu, itu tergantung apakah saya percaya atau tidak. Namun,
Sepasang mata manik-manik hitam Xiao Wu tidak bisa tidak jatuh ke telinga dan ekor besar Su Xiaoyan dari waktu ke waktu. Xiao Wu tampaknya sangat nyaman untuk berbaring di dalamnya. Apakah kamu ingin datang dan mencobanya? Su Xiaoyan tersenyum dan melambai kepada Xiao Wu. Mata Xiao Wu langsung bersinar. Omega, ingin. Xiao Wu mengepakkan sayapnya dan terbang menuju kepala Su Xiaoyan. Qiao Bai tidak bisa menghentikannya. Menghadapi tatapan tak berdaya Qiao Bai, Su Xiaoyan tersenyum dan menggaruk kepalanya dan berkata, "Saya tahu bos melakukannya demi kebaikan saya sendiri, tapi itu tidak masalah Xiao Wu." Su Xiaoyan cukup senang. Kebanyakan orang akan membuat ekspresi seperti itu setelah melihat telinga dan ekornya, yang sebenarnya dia tidak suka. Qiao Bai berbeda. Apa yang tidak dikatakan Su Xiaoyan adalah jika seseorang benar-benar ingin menyentuh telinganya, dia akan dapat menghilangkan fusi tersebut. Bagaimana dia bisa begitu bodoh hingga menyentuh telinganya? Dia orang yang serius, oke. Tetapi ini tidak perlu dijelaskan kepada Qiao Bai. Dia sangat menyukai perasaan akrab dengan Qiao Bai. Di belakangnya, ekor besar Su Xiaoyan berayun. Zona penyangga memang merupakan zona penyangga. Jika tidak dikatakan bahwa ini adalah tempat terlarang, Qiao Bai akan mengira dia sedang bepergian di alam liar. Saya bisa mengerti mengapa sekolah mengizinkan seseorang datang ke sini selama dia memiliki kemampuan untuk menjadi master binatang resmi, kata Qiao Bai tanpa daya, melihat ke rumput kosong bahkan tanpa kelinci. Membersihkan, terlalu bersih. Setidaknya Anda bisa menjumpai beberapa makhluk normal seperti serangga dan burung saat Anda pergi ke hutan. Betapapun amannya zona penyangga, itu tetap merupakan tempat hidup makhluk luar biasa. Betapapun makhluk biasa tidak punya otak, naluri tubuh mereka akan mencegah mereka mendekat ke sini. Itu saja. Su Xiaoyan mengangguk, saya mendengar tentang tanah terlarang ketika sekolah dimulai dan saya sangat tertarik padanya. Setelah mengunjunginya sekali, saya menyadari bahwa saya terlalu memikirkannya. Saya tidak akan datang ke sini jika bos tidak memanggil saya ke sini untuk menangkap makhluk luar biasa yang dikontrak. Tidak ada sumber daya. Kamu tidak boleh membawa apapun kecuali makhluk luar biasa yang kamu kontrak. Dan kemungkinan bertemu makhluk luar biasa. Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya, itu tidak terlalu kecil. Lagi pula, sebagian besar makhluk luar biasa di tingkat keempat berada di sekitar tanah terlarang. Semakin dalam Anda masuk, semakin kuat makhluk luar biasa itu. Bagaimana makhluk luar biasa bisa menjadi pemula jika tidak bisa bertahan hidup di pinggiran dan hanya bisa melarikan diri ke buffer zone? Su Xiaoyan merasakan Xiao Wu berguling-guling di telinganya dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tapi bos, hewan peliharaanmu sangat kuat, lebih dapat diandalkan jika memintaku bergabung denganmu. Xiao Wu mendengar kata kuncinya. Xiao Wu, petik terbalik D. Bulunya tidak lagi digosok, dan telinganya tidak bisa bertahan sedetik pun. Xiao Wu mengepakkan sayapnya dan terbang dengan marah ke bahu Qiao Bai. Su Xiaoyan masih bingung, seolah dia tidak tahu apa yang dia katakan salah, dan dia masih bertanya pada Xiao Wu dengan bodoh, "Hah? Apakah kamu tidak ingin menggosoknya?" Xiao Wu, tidak. Xiao Wu membuka sepasang mata bulat seperti kacang hitam dan menatap Su Xiaoyan tanpa berkedip. Xiao Wu, pertempuran, brengsek, burung itu sangat kuat, oke. Qiao Bai segera memegang Xiao Wu di tangannya dan menyentuh kepala Xiao Wu, jangan marah, aku belum pernah melihatmu bertarung sebelumnya. Kekuatan Xiao Wu kami cukup mengesankan. Bukankah itu kakak perempuan tertua dari sekolah menengah ke-11? Petik 2. Xiao Wu dengan bangga mengangkat kepala kecilnya dan memberi isyarat kepada Su Xiaoyan dengan matanya. Dengarkan pencapaian luar biasa burung. Kakak, Su Xiaoyan tampak terkejut. Sebelum Xiao Wu merasa bangga, Su Xiaoyan menggaruk pipinya dan berkata dengan nada paling polos dan alami, bukankah karena Beastmaster di sekolahmu terlalu lemah? Master binatang cadangan saat ini. Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, itu terlalu lemah.
Ia bahkan tidak bisa mengalahkan Wu kecil yang lucu. Xiao Wu, ledakan udara. Kamu secara alami berkulit gelap, kan? Keluh Qiao Bai. Dengan ekspresi ini dan teknik langkah kilat yang tepat, saya bahkan tidak percaya bahwa Su Xiaoyan secara alami tidak hitam dan putih. Su Xiaoyan, hei gelombang. Qiao Bai lah yang secara paksa mengisolasi orang ini dan burungnya. Dia akhirnya menemukan jawabannya. Su Xiaoyan adalah jenis anjing berhati hitam yang terlihat seperti samoyed tetapi sebenarnya adalah seekor border collie. Bagaimana burung sederhana seperti Xiao Wu bisa menjadi lawannya? Xiao Wu berbaring di tangan Qiao Bai dan marah. Qiao Bai memegang Xiao Wu di tangannya sambil tersenyum. Su Xiaoyan melihat interaksi mereka dengan mata penasaran, dan berkata dengan nada sedikit terkejut, apakah ini cara normal bagi master binatang dan hewan peliharaan untuk bergaul? Ungkapan yang mengatakan, saya telah gagal belajar cukup banyak. Apakah kamu sedikit melebih-lebihkan? Kata Qiao Bai dengan marah sambil merapikan rambut Xiao Wu. Su Xiaoyan terkekeh dan menggaruk kepalanya, tapi saya tidak pernah rukun dengan anjing pembakar bintang kecuali ketika saya membuat kontrak dengan mereka. Jadi ketika saya melihat master binatang lain bergaul dengan hewan peliharaan, tanpa sadar saya akan penasaran. Nah, petik 2. Qiao Bai terkejut. Keterampilan bakat yang menyatu ini, apakah ini agak terlalu bermasalah? Qiao Bai penasaran, lalu bagaimana cara melatih anjing pembakar bintang? Gabungkan lalu kerjakan sendiri. Apa yang harus kita lakukan dalam pertempuran ini? Tanya Qiao Bai lagi. Sama, aku akan melakukannya sendiri. Setelah fusi, aku juga bisa menggunakan skill Star Burning Dog. Ini, Qiao Bai mendecakkan bibirnya, sulit untuk menilai, dunia ini begitu besar, ada banyak keajaiban. Apakah kamu lelah karena latihan? Qiao Bai memberi isyarat 2 kali. Proses pelatihan Xiao Wu sebenarnya cukup bagus. Sebagian besar keterampilan yang dia pelajari berasal dari bantuan Qiao Bai dalam menyontek. Jika Xiao Wu ingin mempelajari keterampilan dari awal, jika dia ingin memiliki keterampilan yang dia miliki sekarang, jumlah usaha yang harus dia lakukan setidaknya harus 4 hingga 5 kali lebih besar. Meski begitu, biarkan Qiao Bai secara pribadi pergi berperang untuk melakukan pelatihan atas nama Xiao Wu. Qiao Bai mungkin memilih untuk berbaring pada awalnya. Bukankah menyenangkan menjadi peneliti, profesor, atau dokter? Dan setelah kamu menyatu dengan anjing pembakar bintang, apakah anjing pembakar bintang memiliki kesadarannya sendiri? Su Xiaoyan jelas telah mendengar banyak pertanyaan serupa. Dia menunjukkan gigi harimaunya dan berkata sambil tersenyum, saya benar-benar lelah, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Hal utama adalah saya hanya membangkitkan keterampilan alami saya setelah mengontrak anjing pembakar bintang. Jika saya membangunkan keterampilan sebelum kontrak, pada titik ini, Su Xiaoyan berhenti dengan jelas, saya mungkin tidak tahu caranya untuk berkontraksi, kan? Setiap kali saya melepaskan anjing pembakar bintang, kami bergabung, dan kemudian saya merasa seperti memiliki kepribadian ganda, dengan 2 pemikiran di kepala saya. Su Xiaoyan mengangkat bahu saat dia berbicara, sepertinya dia tidak tahan melihat kembali masa lalu. Keterampilan bakat ini, sedikit jebakan. Qiao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan emosi. Memikirkan karakter Su Xiaoyan dan fakta bahwa dia selalu secara tidak sengaja membayangkan Su Xiaoyan sebagai anjing besar, Qiao Bai cukup curiga bahwa karakter Su Xiaoyan setelah fusi sedikit banyak dipengaruhi oleh anjing pembakar bintang. Ini tidak bagus. Su Xiaoyan juga harus menyadari hal ini, jadi Su Xiaoyan, yang baru saja menjadi mahasiswa baru, sudah memiliki kekuatan hampir tingkat kelima, hanya untuk mandiri sesegera mungkin dan menyingkirkan pengaruh fusi. 2 orang sedang mengobrol dan berjalan dalam perjalanan. Apa yang membuat Qiao Bai tidak berdaya adalah, itu terlalu besar, zona penyangga terlalu besar, lokasi gunung berapi yang sudah punah berada di sudut paling terpencil. Dengan kecepatan seperti ini, saat matahari terbenam dan bulan terbit, Qiao Bai dan Su Xiaoyan mungkin tidak dapat sampai di sana.
Saya punya proposal. Setelah makan siang, Su Xiaoyan mengangkat jari telunjuknya dan berkata dengan serius, mari kita ubah cara bepergian kita. Qiao Bai, apakah ada cara lain untuk melanjutkan perjalanan? Mereka berdua hanya memiliki satu hewan peliharaan, dan mereka tidak dapat menggunakan hewan peliharaan tersebut untuk bepergian. Kemudian Qiao Bai bertemu dengan tatapan Su Xiaoyan, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Qiao Bai, saya mempunyai firasat buruk. Xiao Wu, aku juga. Satu orang dan satu burung saling memandang. Su Xiaoyan menunjukkan kepada mereka senyuman konyol, hehehe, anjing pembakar bintang sangat cepat. Jadi apa? Jadi aku bisa menggendongmu di punggungku dan menggunakan keahlianku untuk terus melaju dengan kecepatan tinggi. Bolehkah aku menolak? Su Xiaoyan kembali menunjukkan senyuman konyol pada Qiao Bai. Tetapi Qiao Bai tidak akan tertipu oleh penampilan anjing konyolnya lagi, jadi dia berbalik dan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Detik berikutnya, dunia sedang berputar. Qiao Bai digendong di pundaknya dengan cara anti karung, ia tidak kurus dan bahkan meletakkan lengannya dengan otot elastis di pinggang Qiao Bai untuk memastikan Qiao Bai tidak terbang selama perjalanan. Ya, itu dia. Percepat, tunggu, aku tidak bilang. Sebelum Qiao Bai selesai berbicara, Su Xiaoyan dikeluarkan seperti anjing lucu. Xiao Wu juga terguling dan terjatuh dari Qiao Bai dalam prosesnya. Sebelum Xiao Wu sempat mengepakkan sayapnya, dia menemukan posisi di tubuh Qiao Bai untuk berdiri kokoh kembali. Su Xiaoyan membawa Qiao Bai dan terbang seperti anak panah dari tali. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya bayangan yang terlihat. Omega de Omega. Xiao Wu, tunggu aku, tunggu aku, tunggu aku. Xiao Wu hampir mengepakkan sayapnya sampai mereka merokok. 1 jam kemudian, Qiao Bai menyatukan kedua tangannya dan meletakkannya di atas perutnya dengan nyaman. Dia berbaring di tanah dengan mata tertutup, dan kematiannya sangat damai. Xiao Wu sedang berbaring tengkurap, dengan sepasang sayap kecil terbentang dan 2 cakar mengarah ke langit, seolah-olah dia sudah mati dan sangat damai. Hanya Su Xiaoyan yang masih hidup dan aktif. Ekornya yang panjang dan besar terus bergoyang ke kiri dan ke kanan di belakangnya, tampak penuh energi. Menurutku kalian kurang berolahraga. Su Xiaoyan berkata dengan penuh semangat sambil mengumpulkan rumput liar dan ranting untuk membuat api. Bos, kamu dan Xiao Wu sebaiknya berolahraga denganku dalam setengah bulan terakhir. Kalian benar-benar tidak baik pada ini, Setiap kali kamu menghadapi lawan dengan daya tahan yang baik, kalian berdua akan menyelesaikan permainan bersama-sama. Qiao Bai membuka matanya, anjing baik siapa yang memiliki ketahanan sepertimu. Juga, aku dikhianati olehmu. Qiao Bai bersumpah bahwa dia sebenarnya bukannya tidak kompeten. Adakah orang baik yang akan merasa pusing dan mabuk darat jika digendong seperti nasi selama 1 jam? Sayap Xiao Wu begitu penuh sehingga percikan api keluar dari sayapnya, dia hanya lelah. Qiao Bai kembali normal setelah beberapa saat. Dia duduk tegak dan minum 2 teguk air sebelum akhirnya pulih. Setelah itu, Qiao Bai memberi Xiao Wu larutan nutrisi khusus. Meskipun Qiao Bai diberikan walk off, Qiao Bai masih belum mendapat 11 manfaat yang seharusnya. Mengetahui bahwa Qiao Bai tidak akan kembali ke sekolah untuk waktu yang lama, atas permohonan bersama dari Kepala Sekolah Lao Wang, sekolah secara langsung membagikan larutan nutrisi khusus kepada Qiao Bai yang dapat digunakan selama liburan musim dingin. Kali ini ketika dia datang ke gunung berapi untuk merasakan energi langit dan bumi, Qiao Bai juga mengemas banyak barang di ranselnya, tapi Qiao Bai tidak menyangka barang-barang itu akan berguna secepat itu. Minumlah, minumlah lagi. Xiao Wu akhirnya pulih dari keadaan di mana dia akan mati. Mengibaskan bulu di tubuhnya, Xiao Wu dengan marah menempel di tulang selangkah Qiao Bai. Xiao Wu, saya autis.jpg. Qiao Bai sedikit lucu, namun, dia tetap melepaskan Xiao Wu. Bagaimanapun, kecepatan hidup dan mati memang sangat tidak bersahabat dengan burung sekecil Xiao Wu. Qiao Bai mengobrak-abrik ranselnya dan mengeluarkan buah delima besar.
Apakah kamu ingin makan? Xiao Wu, makan. Harus makan. Xiao Wu menggosoknya, dan sebuah bola berbulu melompat dari tubuh Qiao Bai. Qiao Bai mengupas buah delima dengan cara yang lucu dan dengan sabar memberikannya kepada Xiao Wu satu persatu. Xiao Wu memakannya dengan suapan besar. Rasanya yang meledak membuat Xiao Wu menyipitkan matanya dengan gembira. Xiao Wu, sama dengan V sama dengan besar. Inilah kehidupan seekor burung. Saya kelelahan hari ini, tetapi saya akhirnya tiba di dekat kawah dalam 1 hari. Istirahat yang baik di malam hari. Kita akan mengadakan latihan baru mulai besok. Qiao Bai memberi makan Xiao Wu, dan dia sendiri mulailah makan. Qiao Bai mengatur tujuan untuk setengah bulan ke depan, kami akan bermeditasi di kawah, yang memungkinkan Anda merasakan nafas gunung berapi alami sambil mengolah laut spiritual. Xiao Wu menggigit biji delima, kepala kecilnya sedikit demi sedikit, dan rambut kusam di kepalanya bergoyang. Senang, 1 orang dan seekor burung hanya memakan buah delima dan mengubahnya menjadi biji melon. Su Xiaoyan, yang sedang berjalan mundur dari kejauhan dengan seikat ranting di lengannya, memandang orang ini dengan ekspresi kebencian terhadap besi. Saya membawa tenda, bos, Anda juga membawanya, kan? Su Xiaoyan meletakkan semua cabang di tanah. Qiao Bai mengangguk. Saya berencana untuk tinggal di sini selama setengah bulan, dan Qiao Bai telah membawa semua perlengkapan berkemah. Tenda, kantong tidur, sumber makanan dan air semuanya disediakan. Saat mempersiapkan hal-hal ini, Qiao Bai ingin mengeluh. Pohon teknologi di dunia ini sangat terang sehingga berantakan sehingga Qiao Bai tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Evolusi sumber air seukuran telapak tangan dapat mengubah air sungai, air danau, dan air laut menjadi air tawar yang dapat diminum semaksimal mungkin, dapat direbus dan dikonsumsi tanpa risiko apapun bagi tubuh manusia. Terdapat alat penguji yang bentuknya seperti kotak kecil dan dapat menguji apakah makanan yang dikumpulkan di alam liar aman dan dapat dimakan. Ini juga memiliki konstruksi dan lipat otomatis sekali klik. Setelah disimpan, dapat setebal kamus, seperti tenda lapangan yang menggunakan teknologi penyimpanan ruang. Tetapi ransel luar angkasa semacam itu tidak dibuat. Qiao Bai, sedih wajah tersenyum. Tenda itu jelas sangat berteknologi tinggi, bukan? Instrumen medis apalagi yang ada? Semuanya adalah hasil penelitian dan teknologi ilmiah terbaik. Teknologi pelipatan ruang angkasa seharusnya tidak sesulit itu, bukan? Qiao Bai menghela nafas. Namun, benda-benda ini, ditambah alat peraga yang dapat digunakan kapan saja, sudah cukup bagi Qiao Bai dan Xiao Wu untuk menjalani kehidupan normal di alam liar. Oke, Su Xiaoyan juga duduk di samping Qiao Bai dengan menyilangkan kaki, dan mengatur cabang-cabang yang dikumpulkan dalam lingkaran, meskipun zona penyangga cukup aman. Lebih baik memperhatikan di malam hari. Mulai sekarang, saya akan bertanggung jawab untuk menjaga Anda, bos, di malam hari, dan saya akan mengejar tidur saya di siang hari. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga di siang hari, bos, Anda dapat membangunkan saya. Qiao Bai mengangguk. Kedua orang tersebut memiliki transaksi uang dan hubungan kerja yang normal, yang semuanya merupakan bagian dari kewajiban Su Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, Su Xiaoyan terus mengatur cabang-cabangnya. Qiao Bai memberi makan Xiao Wu beberapa buah delima. Tiba-tiba aku merasa penasaran. Jika dia menggunakan keterampilan bakatnya untuk memeriksa Su Xiaoyan, apa yang akan terjadi? Tidak dapat mengenalinya. Atau apakah Anda menganggap Su Xiaoyan sebagai makhluk luar biasa? Qiao Bai membuka keterampilan bakatnya dan memandang Su Xiaoyan. Panel macet selama 1 menit. Qiao Bai mengangkat alisnya karena terkejut. Orang baik, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal ini terjadi pada keterampilan bakat. Segera, panel menjadi stabil. Binatang peliharaan, anjing bintang terbakar asteris. Variasi, tingkat menengah luar biasa tinggi. Tingkat 4 lanjutan. Keterampilan, menggonggong, petir, pelacakan posisi, gigitan api, raungan gemuruh, angin dan petir rute evolusi, tengu peledak,
anjing bintang guntur langit. Bipolar dapat menyatu asteris. Belum memenuhi kondisi evolusi. Wang Wu Jiao. Mu, tidak bisa, lari. Qiao Bai diam-diam membuat tanda tanya. Yang terakhir, mungkinkah suara anjing pembakar bintang dan Su Xiaoyan bercampur, sehingga tidak mungkin dibedakan? Sulit bagi Qiao Bai untuk menganalisis arti spesifik dari beberapa kata yang terpisah-pisah, dan dia melewatkan pikirannya. Klik tanda bintang di belakang Starburner Dog. Dalam keadaan khusus, fusi. Penggemar positif, kebugaran fisik master binatang akan diperkuat, dan IQ anjing pembakaran bintang akan ditingkatkan. Penggemar negatif, garis antara manusia dan makhluk gaib menjadi kabur. Qiao Bai mendecakkan lidahnya. Seperti dugaannya, hanya sedikit lebih buruk. Efek buff positif disebabkan oleh interaksi timbal balik antara Star Burning Dog dan Su Xiaoyan, dan hal yang sama juga berlaku untuk buff negatif. Sangat mendesak bagi Su Xiaoyan untuk mencapai pemisahan tingkat kelima sesegera mungkin. Untungnya, kekuatan Star Burning Dog sudah berada pada level lanjutan dari level keempat, dan tidak terlalu sulit atau mudah untuk menembus ke level kelima. Qiao Bai mengalihkan perhatiannya ke kata-kata fusible bipolar lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat deskripsi ini. Baik itu serangga madu, Firefox kecil, atau gagak kecil, semua panel menunjukkan rute evolusi barunya. Anjing bintang yang dapat dibakar ini. Qiao Bai mengklik baris teks ini. Bifase dapat digabungkan sebagai anjing pembakar bintang dengan atribut guntur dan api. Ia hanya dapat memilih satu arah evolusi dalam keadaan normal. Setelah evolusi, ia berubah dari atribut ganda menjadi atribut tunggal. Pamungkas. Namun, bakat fusi dapat mengintegrasikan dua arah evolusi dari anjing pembakar bintang, dan setelah evolusi, ia akan memiliki dua bakat utama. Qiao Bai. Qiao Bai terkejut. Dia hanya mengatakan bahwa bakat dan keterampilan Su Xiaoyan terlalu tidak berguna, tetapi dia tidak menyangka situasinya akan menjadi berbeda dalam sekejap mata. Qiao Bai menyentuh dagunya. Tertarik. Kemudian dia mengalihkan pandangannya. Menjadi tertarik adalah satu hal, tetapi mengapa dia harus melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya? Dia sebenarnya di sini bukan untuk membawa kehangatan. Kurang dari 10 menit setelah duduk dengan tenang, Su Xiaoyan tidak bisa duduk diam lagi. Ekornya menamparkan tanah berulang kali, dan bahkan mengenai Qiao Bai 2 kali. Qiao Bai tidak tergerak. JPG. Dia sekarang alergi terhadap anjing. Pelihara anjingnya merasa menyesal. Tidak ada keinginan duniawi sama sekali. Saya akan mengumpulkan beberapa cabang lagi. Su Xiaoyan, yang penuh energi, berdiri, dan ekornya yang panjang berwarna putih dan ungu meluncur dari paha Qiao Bai ke betisnya sama sekali. Pikiran buruk apa yang dimiliki seekor anjing? Anjing itu hanya ingin bersenang-senang. Bagaimana anjing bisa mengetahui apa yang dipikirkan manusia? Qiao Bai. Qiao Bai melambaikan tangannya ke Su Xiaoyan. Su Xiaoyan sendiri telah melompat keluar dengan whoosh. Tidak ada jejak. Qiao Bai hendak mematikan keterampilan bakatnya ketika dia tiba-tiba menyentuh dagunya. Omong-omong, saya telah mengumpulkan banyak kesadaran akhir-akhir ini. Mari kita lihat. Kalau begitu mari kita lakukan 10 percobaan berturut-turut dulu, Qiao Bai bergumam dengan suara rendah, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba gemetar. Tunggu, Del, apakah cahaya keemasan ini? Itu adalah keterampilan yang saya gambar lagi. Haha, pasti begitu, kan? Alat peraga emas apa? Mustahil. Kemudian Qiao Bai melihat penyangga emas tergeletak dengan tenang di depannya. Qiao Bai terdiam. Dia melirik Xiao Wu, dan kemudian ke tempat Su Xiaoyan pergi. Bisakah saya seberuntung itu? Penarikan uang 10 kali berturut-turut sebenarnya bukan mimpi. Dan perusahaan ke-10 ini tidak hanya memproduksi satu alat peraga emas, tetapi bahkan 2 alat peraga biru. Bisakah dikatakan bahwa ini sebenarnya adalah hasil dari keberuntungannya baru-baru ini? Jantung kecil Qiao Bai berdebar kencang. Tetapi ini adalah alat emas.
Qiao Bai melompati alat peraga biru dan dengan cermat memeriksa alat peraga emas kedua yang digambarnya. Apakah Anda masih khawatir waktu pelatihannya tidak cukup lama? Apakah Anda masih khawatir tentang mengapa orang perlu tidur? Seorang master binatang yang hebat mungkin telah memikirkan mengapa orang tidak dapat menggunakan seluruh waktu tidurnya untuk pelatihan, dan mengapa mereka tidak dapat memiliki waktu 25 jam sehari. Efek kartu ganda membantu Anda mencapai keinginan Anda. Begitu dia membukanya, kalimat ini langsung terlintas di mata Qiao Bai. Qiao Bai, ini seperti cara yang aneh untuk mempromosikan produk. Setelah selesai mengeluh, Qiao Bai melanjutkan membaca. Kartu ganda efek properti emas, semua upaya yang bermakna seperti kultivasi, olahraga, meditasi, dapat menggandakan efeknya hingga 3 kali lipat. Efek kartu ini dapat bertahan hingga 108 hari setelah penggunaan yang dikonfirmasi. Murid Qiao Bai sedang gempa bumi. Dia merasa keberuntungannya tidak lagi biasa, ini sungguh sangat beruntung. Qiao Bai mengira itu palsu. Bukankah ini alat yang paling dia butuhkan saat ini? Kebahagiaan datang dari surga. Qiao Bai tidak peduli dengan hukum kekekalan keberuntungan. Bahkan jika tahun depan akan sangat sial, Qiao Bai harus menggunakan kartu item ini. Silakan pilih batasan bis, kontroler 1, dan pet bis 1. Lalu apakah Anda masih perlu bertanya? Beastmaster memilih dirinya sendiri. Binatang peliharaan memilih Xiao Wu. Apakah alat peraga emas, kartu ganda efek, berlaku? Apakah? Tekan tombol ya dengan tegas. Sinar cahaya keemasan tetap berada di tubuh Qiao Bai dan Xiao Wu. Dalam waktu kurang dari 3 detik, cahaya keemasan samar ini tampaknya telah menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh mereka. Xiao Wu duduk di telapak tangan Qiao Bai, mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu, dan menatap Qiao Bai dengan sepasang mata manik-manik hitam. Seolah bertanya, apa yang terjadi? Untung, Qiao Bai mengusap rambut kusam di kepala hitam kecilnya, suasana hatinya cerah dan cerah. Xiao Wu sangat senang melihat Qiao Bai, dan berinisiatif untuk memposting Qiao Bai. Beastmaster, aku masih ingin makan. Qiao Bai tertawa, kamu benar-benar tajam, siapa yang bisa membuatku senang? Saat dia berbicara, Qiao Bai mengeluarkan buah putihnya, kali ini seikat anggur, banyak, masing-masing sebesar kepala Xiao Wu. Mata manik-manik hitam kecil itu langsung bersinar. Sepertinya saat yang tepat, Xiao Wu, pangkat. Setelah makan dan minum secukupnya, Xiao Wu hendak berbaring dan membiarkan Qiao Bai membantunya menggosok perutnya. Tanpa diduga, Qiao Bai mengangkat Xiao Wu dengan kejam di detik berikutnya, meditasi. Xiao Wu ingin bertingkah seperti anak manja. Bukankah kita sudah bilang kita akan mulai besok? Mulai hari ini, kamu harus membiasakan diri bermeditasi daripada beristirahat. Qiao Bai tanpa ekspresi dan tidak tergerak, aku juga bersamamu. Sejak dia menggunakan kartu item emas, dia dan Xiao Wu tidak memenuhi syarat untuk menyia-nyiakan buff yang dibawa oleh kartu item emas. 108 hari. Kartu ini hanya berlaku selama 108 hari. Dia dan Xiao Wu harus memaksimalkan efek alat peraga emas dalam 108 hari ini. Setiap pemborosan akan menjadi tanda tidak hormat atas keberuntungan yang diperolehnya dengan susah payah. Ketika Su Xiaoyan kembali dengan setumpuk dahan besar, dia melihat Qiao Bai dengan kaki bersilang, dan dia tampak seperti sedang bermeditasi. Bahkan dengan mata terpejam, dia bisa melihat kepahitan dan keengganan Xiao Wu, yang juga sedang bermeditasi. Su Xiaoyan, apa yang terjadi selama dia pergi? Apakah bosnya sangat rajin? Su Xiaoyan merasa terkejut dengan kerja keras Qiao Bai. Dengan berjinjit meletakkan dahan, Su Xiaoyan tidak berani mengganggu Qiao Bai dan yang lainnya. Sepatu itu menginjak tanah seolah-olah menginjak tanah dengan bantalan daging yang lembut, tanpa mengeluarkan suara yang tidak perlu. Kembalinya diam, mereka yang pergi juga diam. Hanya dalam 2 hari, Qiao Bai berhasil mempelajari kartu efek penyangga emas melalui eksperimen pribadinya. Untuk mengaktifkan bonus hingga 3 kali kartu efek,
Anda hanya perlu berlatih total lebih dari 8 jam. Meditasi dan pelatihan termasuk di dalamnya. Qiao Bai menghela nafas sekali lagi, alat peraga emas memang merupakan alat peraga emas. Efek ini sungguh luar biasa. Dia memahami promosi penjualan pada awalnya. Ya, siapa yang tidak ingin memiliki 25 jam dalam sehari? Dengan alat bantu emas ini, efek latihan 25 jam sehari bukan lagi mimpi. Pada hari ketiga, setelah 1 jam meditasi, Qiao Bai membuka matanya. Xiao Wu di samping juga tampak mengantuk. Qiao Bai yakin Xiao Wu secara alami akan tertidur saat dia bermeditasi lebih lama. Makanlah sesuatu dan ayo keluar dan berolahraga, kata Qiao Bai sambil tersenyum. Xiao Wu membuka matanya dengan cepat, mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Qiao Bai. Pada saat yang sama, dia mengutuk Qiao Bai dengan sepasang mata manik-manik hitam. Beastmaster, intensitas latihan akhir-akhir ini terlalu tinggi. Terjaga selama 16 jam sehari dan berlatih setidaknya selama 12 jam, apakah ini yang seharusnya dialami seekor burung? Jika Xiao Wu tidak bisa bersuara, Xiao Wu akan mengeluh keras di telinga Qiao Bai. Qiao Bai juga sangat senang, untungnya, Xiao Wu adalah Xiao Wu yang bisu. Dia sama sekali tidak ingin mengalami serangan kebisingan. Xiao Wu memakan makanan yang dimasukkan Qiao Bai ke dalam mulutnya dengan suapan besar. Gerakannya begitu ganas sehingga orang yang tidak mengetahui situasinya mungkin mengira Xiao Wu sedang mengunyah daging dan darah musuhnya. Qiao Bai terbatuk 2 kali, makan pelan-pelan, tidak ada yang bisa menandingimu. Xiao Wu memelototi Qiao Bai. Pangkat, Xiao Wu melambat. Baiklah, baiklah. Tuan binatang juga menemani burung itu, dan burung itu tidak akan marah. Xiao Wu menghibur dirinya sendiri seperti ini. Kemudian, Qiao Bai yang panik melihat Xiao Wu harus menjalani pelatihan 12 jam sehari, jadi dia diam-diam memperpanjang waktu pelatihan menjadi 13 jam. Baru 3 hari setelah perpanjangan, Xiao Wu menyadari ada yang tidak beres karena pertanyaan Su Xiaoyan. Xiao Wu, Pan, brengsek, burung itu marah. Kabur dari rumah. Harus kabur dari rumah. Saya tidak bisa tinggal di rumah ini sehari lagi. Tanpa menunggu Qiao Bai menghubungi, Xiao Wu mengeluarkan hasil pelatihan 3 minggu dalam seminggu, dan terbang tanpa kembali. Tangan Qiao Bai yang terulur tetap berada di udara dengan canggung, bahkan tidak menyentuh sehelai bulu pun milik Xiao Wu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Xiao Wu terbang menjauh. Diam-diam meletakkan tangannya kembali ke sisinya dan menatap Su Xiaoyan dengan tatapan mencela. Hehehe, aku tidak menyangka ini. Su Xiaoyan, yang baru saja bangun, menggaruk pipinya dan menunjukkan senyum malu, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Sumpah, aku hanya bertanya dengan santai. Siapa sangka hal seperti itu? Su Xiaoyan merasa kasihan atas pendapatnya tentang Qiao Bai dan Xiao Wu seminggu yang lalu. Betapa dia membenci besi yang tidak menjadi baja pada saat itu, betapa dia merasa sekarang. Qiao Bai bukanlah manusia. 12 jam. Waktu tidur Qiao Bai hanya sekitar 6-7 jam, dan hampir seluruh waktu yang tersisa digunakan untuk melatih keterampilan Xiao Wu dan bermeditasi. Satu-satunya hal yang aneh bagi Su Xiaoyan adalah Qiao Bai juga mengajak Xiao Wu bermeditasi bersamanya ketika dia bermeditasi. Secara umum, meditasi tidak memiliki efek yang besar pada makhluk luar biasa. Kecuali jika tidak ada tempat layanan hewan peliharaan di dekatnya dan obatnya sudah habis, master binatang akan membiarkan hewan peliharaan tersebut menggunakan meditasi untuk memulihkan sejumlah kekuatan fisik. Efeknya tidak bisa sebesar atau secepat berbaring di alat perawatan dan meminum ramuan. Dia dengan santai bertanya, hari ini, rasanya kamu sudah berlatih lebih lama. Tanpa diduga, Xiao Wu sangat marah. Oke. Qiao Bai bukanlah orang yang tidak tahu bagaimana bercermin. Dia menghela nafas dan mulai merenungkan dirinya sendiri, kali ini aku bertindak terlalu jauh. Waktu yang terbatas dari kartu efek membuat Qiao Bai merasa tertekan. Abaikan pikiran Xiao Wu sejenak, Qiao Bai memiliki gelombang refleksi.
Faktanya, jika Anda berlatih selama 8 jam sehari, efeknya akan sangat bagus selama 24 jam pada akhirnya. Qiao Bai menyesuaikan mentalitasnya dan tidak terburu-buru mencari Xiao Wu. Zona penyangga masih relatif aman dan bukan masalah besar membiarkan Xiao Wu terbang dengan santai. Setiap kali Xiao Wu marah, dia tidak marah dalam waktu lama. Ketika amarahnya mereda, Xiao Wu kembali lagi. Pada saat itu, jika dia membujuk Xiao Wu dengan benar, semuanya akan baik-baik saja. Tapi yang tidak disangka Qiao Bai adalah, 1 jam telah berlalu, dan Xiao Wu masih belum kembali. Qiao Bai sedikit mengernyit, mencoba membawa Xiao Wu kembali ke ruang kendali binatang laut spiritual. Dalam jarak tertentu, Master Binatang dapat mengembalikan binatang peliharaannya ke ruang kendali binatang. Meskipun daerah penyangganya luas, tapi itu jelas tidak melampaui jangkauan di mana ruang kendali binatang dapat dipulihkan. Tetapi kecelakaan itu terjadi. Langkah Qiao Bai untuk mengambil kembali Xiao Wu gagal. Xiao Wu meninggalkan zona penyangga. Qiao Bai mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, itu tidak mungkin." Dia masih dapat memahami karakter Xiao Wu dengan akurat. Sesuatu pasti telah terjadi. Qiao Bai tiba-tiba berdiri dan berkata dengan serius. Su Xiaoyan juga menyadari ada sesuatu yang salah, apakah Anda yakin? Qiao Bai mengangguk. Xiao Wu agak picik dan sombong, tapi dia tidak akan pernah begitu marah pada Qiao Bai sehingga dia langsung meninggalkan zona penyangga. Xiao Wu hanya akan bersenandung dan menunggu Qiao Bai membujuknya, seperti gadis kecil yang suka bertingkah genit. Berjalan. Su Xiaoyan berdiri. Telinganya, yang biasanya lembut dan dekat dengan kulit kepalanya, langsung berdiri. Ada juga beberapa bintik berbulu di wajahnya, dan pupil matanya menjadi sangat agresif. Aku mencium Xiao Wu, di sini. Su Xiaoyan menunjuk ke suatu arah. Qiao Bai bekerja sama dengan sangat baik dan dijemput oleh Su Xiaoyan, dan dia terbang ke arah itu. Sisi lain, Xiao Wu yang marah bersumpah bahwa dia akan lari dari rumah. Pastinya tidak akan kembali secara sukarela. Kecuali Master Binatang memberinya banyak makanan lezat untuk membujuknya. Ini dengan enggan akan setuju. Setelah kepala kecil Xiao Wu tidak terlalu marah, Xiao Wu berhenti di dahan pohon besar, dengan rasa ingin tahu melihat ke kiri dan ke kanan, mata kacang hitamnya penuh dengan ekspresi terkejut. Di mana ini? Burung itu tidak mengetahuinya. Burung itu tidak pernah datang. Omong-omong, dari mana datangnya burung? Xiao Wu tampak bingung. Xiao Wu terkejut. Sigma Su derajat D derajat wajah mata berkedip Su. Burung tidak dapat menemukan jalan kembali atas inisiatifnya sendiri. Angin siang bulan Desember bertiup melalui bulu Xiao Wu, dan Xiao Wu merasakan hati kecilnya dingin. Master Binatang. Apakah Master Binatang masih dapat menemukannya? Xiao Wu menyesalinya. Xiao Wu mengepakkan sayapnya, terbang ke kiri dan ke kanan. Tampaknya mereka terlihat sama di mana-mana. Mata kacang hitam kecil akan berubah menjadi mata pengusir nyamuk. Tidak dapat membedakannya. Saya tidak tahu arahnya sama sekali. Xiao Wu baru mengetahui hari ini bahwa dia masih memiliki beberapa atribut gila jalan dalam dirinya. Burung kecil itu, yang tidak bisa terbang, jatuh di rumput, kepala kecilnya terkulai, penuh penyesalan. Dia seharusnya tidak marah pada sang Beastmaster. Pasti sangat melelahkan bagi Master Binatang untuk membantunya menjadi lebih kuat. Seharusnya lebih perhatian pada Master Binatang. Pemilik hewan ingin melatihnya demi kebaikannya sendiri. Selain itu, sang Master Binatang tidak bermalas-malasan saat burung itu sedang berlatih. Jelas Master Binatang itu berlatih dengan burung itu. Burung itu sangat lelah. Tetapi sang Beastmaster bahkan lebih lelah lagi. Burung tidak boleh picik. Saat Qiao Bai merenungkan dirinya sendiri, Xiao Wu juga bersenang-senang melakukan refleksi. Xiao Wu sedang berbaring di tanah dengan kaki di udara. Mata dou-dou hitamnya menatap awan yang mengambang di langit, berpikir dalam benaknya bahwa dia berharap Master Binatang itu dapat menemukannya dengan cepat. Saat ini,
Xiao Wu mendengar suara langkah kaki tidak jauh dari sana. Xiao Wu, besar. Beastmaster pasti sedang mencarinya. Xiao Wu mengepakkan sayapnya dan terbang menuju arah suara. Detik berikutnya, Xiao Wu dan seorang pria aneh yang sedang menyeret serangkaian kandang besi besar dan menunggangi seekor domba biru yang tampak garang setinggi 3 meter saling memandang. Manusia aneh. Xiao Wu, dari mana gadget ini berasal? Pria aneh itu menatap Xiao Wu dengan sepasang mata keruh, lalu tertawa mengejek dan jahat. Oh, benda kecil itu sebenarnya adalah burung Cina yang bermutasi. Petik 2. Xiao Wu merasa situasinya tidak baik. Burung itu sepertinya bertemu orang jahat. Burung itu harus segera melarikan diri. Pria aneh itu tidak berniat melepaskan Xiao Wu dengan mudah. Ular berkepala 2, tangkap burung kecil ini. Seekor ular besar berkepala 2 sepanjang 4 meter dengan tubuh setebal pinggang laki-laki dewasa tiba-tiba melompat keluar dari ujung sangkar besi besar menuju Xiao Wu. Xiao Wu ingin melarikan diri, sangat disayangkan jika dia tidak dapat melarikan diri. Baru saja mereka bertemu, Xiao Wu dililitkan erat di sekujur tubuhnya oleh salah satu kepala ular berkepala 2 dengan huruf ular ramping. Sayap dan kakinya terikat erat, dan mulutnya tidak bisa dibuka. Secara efektif menghindari semua serangan fisik dari Xiao Wu. Tetapi skill pasif Eye of the King masih aktif. Semburan asap beracun hitam ungu keluar dari ular berkepala 2, menyelimuti ular berkepala 2 dan Xiao Wu di dalamnya. Pria aneh itu dengan cepat menepuk domba biru yang menyerang dan mundur, mengevakuasi area yang terkena asap.